Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita coba lihat ringkas bagaimanakah tugas pengganti asesmen tengah semester itu yang harus Anda kerjakan untuk mendapatkan nilai. Di samping ini tentu saja tujuannya ini adalah agar problema problema mekanika khususnya statika itu, karena ini akan Anda pakai terus pengetahuan ini sampai Anda selesai menjadi sarjana teknik perkapalan, dan bahkan kalau ada berkarir nanti dalam bidang perkapalan khususnya untuk desain struktur kapal, maka pengetahuan mekanika ini akan terus dipakai, gitu ya. Nah, sekarang bagaimanakah konsep tugas semester pengganti asesmen itu, saya ingin sampaikan kira-kira seperti begini ya. Saya kira supaya agak besar dia, mudah-mudahan ini sudah terlihat besar gitu ya. Nah, tugas untuk asesmen tengah semester mekanika teknik ini ya. Ini ada terdiri dari 2 soal. Yang pertama adalah diketahui seperti begini gambarannya, ada balok AB, ini sebuah balok AB ini. Dia digantung pada gantungan titik C ini. Jadi CB ini adalah seutas tali gitu ya. Ini adalah seutas tali yang berpenampang lingkaran bulat begitu, talinya ini penampangnya berdiameter tertentu gitu ya, diameternya tali ini. Balok ini juga punya panjang tersendiri gitu ya, dan dia mendapat beban F di tengah-tengahnya. Itu kira-kira ya. Jadi panjang balok AB itu adalah L dengan penampang berbentuk lingkaran juga. Jadi ini seperti poros lah begitu ya, poros as dalam bahasa sehari-hari kita ya. Diameternya tertentu juga. Nah, kemudian dia dengan diameternya ada 2R gitu ya, milimeter. F diketahui 2 kilonewton. Jadi F-nya itu 2 kilonewton. Hitung tegangan lentur maksimum yang terjadi pada balok AB. Karena balok AB ini akan mengalami tegangan lentur. Mengapa? Karena gaya F ini akan membuat balok AB ini melengkung. Gini kan, karena titik B ini akan tertahan, jadi dia akan melengkung. Asumsinya titik B ini bertahan di tempat. Nah, kedua adalah tegangan, ini mestinya begini dia ya, tegangan normal pada tali BC. Jadi berapa tegangan normal pada tali BC. Jadi Anda harus hitung dulu berapa gaya yang bekerja searah dengan sumbu batang BC. Jadi sederhananya seperti begitu. Agar ini bisa efektif Anda bekerja, maka kita buat beberapa ketentuan. Gini ya, untuk mahasiswa dengan 4 digit terakhir bilangan NIM-nya. Jadi Anda lihat 4 digit terakhir ya, 4 digit terakhir NIM itu, kalau itu habis dibagi 3, maka diameter tali itu, tali BC tadi adalah 5 mm, sedangkan jari-jari balok AB, karena balok AB juga tadi berpenampang bulat padat gitu ya, itu jari-jarinya 40 mm alias diameternya 40 mm, jari-jarinya 20 mm, dan panjang balok ini 3 meter. Kemudian untuk mahasiswa yang 4 digit terakhir NIM-nya itu bilangan genap dan tidak habis dibagi 3, maka ketentuannya seperti ini. Kalau mahasiswa yang 4 digit terakhir NIM-nya itu ternyata bilangan ganjil dan tidak habis dibagi 3, maka ketentuannya seperti begini. D-nya sama sekian, L-nya sekian, L-nya sekian. Nomor 2 itu balok AB seperti tadi. Ini contoh tadi persis kita buat ini. Balok AB ini ditumpu sendi di A dan ditumpu roll di B dan mendapat beban Q0 gitu merata A sampai B. Kemudian panjang balok L dan penampang balok berbentuk persegi panjang berongga ya. Jadi hollow, populer dengan istilah besi hollow gitu ya. Persegi dia dan berongga. Nah,
F-nya itu dan L-nya A ini diketahui nanti tentu saja sesuai ketentuan lagi. Jadi balok penampang AB tadi penampangnya begini, hollow ini berlubang. Jadi yang hitam ini saja penampangnya. Panjang sisi luar alas, ini alasnya A, jadi ini bebannya dari atas ini, dan tingginya itu B. Tebal seragam pada sekeliling penampang ini, tebalnya semua T. Hitunglah lendutan maksimum, tegangan lentur maksimum. Jadi dua saja yang Anda harus hitung ini sebetulnya. Ketentuannya untuk apalagi namanya, untuk mahasiswa dengan digit terakhir bilangan NIM 0, 1, atau 2, ini digit terakhirnya saja Anda lihat ya. Kalau 0, 1, atau 2, Q0 sama dengan sekian, F sama dengan sekian, dan seterusnya. Untuk mahasiswa dengan digit terakhir bilangan NIM-nya itu 3, 4, 5, atau 6, begini ketentuannya. Untuk mahasiswa dengan digit terakhir 7, 8, atau 9, begini ketentuannya. Nah, ini tugas harus Anda kumpulkan ke sekolah. Perhatikan, saya ingin ingatkan lagi bahwa Anda harus kerjakan serapi mungkin, mudah dibaca begitu ya, gambar dan teksnya berkesinambungan, kemudian simbol-simbol yang ada dalam teks harusnya terlihat pada gambar dan seterusnya, supaya mudah saya pahami, gitu ya. Kalau untuk menggambar balok dan lain sebagainya yang berupa lurus, garis lurus begitu, saya sangat menginginkan supaya Anda gambar menggunakan mistar. Jangan garis melengkung, tidak jelas ini horizontal, vertikal, lurus, bengkok, dan seterusnya. Jadi tariklah dengan mistar garisnya supaya benar-benar mudah dipahami maknanya, gitu ya. Angka-angka ya sebaiknya ya saya tidak tahu persis, tapi kalau Anda pakai 2 angka di belakang koma itu sudah cukup presisi kalau menurut saya. Jadi tidak usah 3 di belakang koma, 2 di belakang koma sudah cukup untuk semua jawaban tadi itu, gitu ya. Anda perhatikan satuan tidak boleh muncul tiba-tiba, juga tidak boleh hilang tiba-tiba. Jadi mohon satuan itu konsisten ditulis, gitu ya ketentuannya. Jadi kalau kita kembali kepada tugas nomor 2 ini, sebetulnya modalnya Anda itu cukup tabel yang tadi saja kita perlihatkan gitu ya. Kalau saya bisa tunjukkan ulang, tabelnya itu cukup kita pakai yang ini tadi, begini ya. Jadi kita hitung berdasarkan apalagi namanya kalau dia bebannya sebuah titik terpusat seperti begini, kemudian bebannya kalau merata sepanjang. Jadi 2 ini saja, formula ini Anda pakai dengan formula yang ini. Maka Anda akan ketemu rendutan dan sudut maksimum. Ya, Anda perlu sedikit pengetahuan tentang diferensial, tapi saya kira itu sangat mudah buat Anda. Jadi ini adalah tabel yang bisa kita pakai untuk menghitung lendutan sepanjang balok ini, kita pakai rumus ini. Kemudian ini kita pakai untuk menghitung lendutan dan sudut lendut, begitu ya. Yang ini juga sudut lendutnya maksimum saja di A dan B saja, tapi persamaannya tidak dia buat. Tapi Anda bisa turunkan ini, turunkan persamaan ini untuk mendapatkan sudut lendutnya. Saya kira seperti begitu. Mudah-mudahan bisa Anda pahami ini dan bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan mudah lah. Katakanlah seperti begitu ya. Jadi menurut saya sih relatif mudah ini ya Anda kerjakan. Jadi saya tidak melihat ini persoalan sangat serius gitu ya. Relatif mudah lah ini ya. Kalau kita lihat karena tabelnya juga yang Anda butuhkan hanya 2 ini saja sebenarnya. Kalau Anda lihat mau lihat tabel lain tentu saja boleh, tapi ini tabel ini sudah cukup representatif begitu ya. Bagaimana cara supaya tampil dua-duanya dalam satu lembar ya. Ini aja sebetulnya kan. Ini saja sebetulnya yang Anda perlukan ya. Sudah selesai. Tapi kalau Anda mau nanti persoalannya baloknya itu bebannya
lain, misalkan seperti begini, ini kan macam-macam ini. Ada yang bentuk cantilever begini dengan berbagai bentuk beban dan seterusnya. Nanti Anda harus kombinasikan beban-beban yang bekerja. Gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih banyak. Saya menunggu kumpulan tugas Anda di sekolah. Terima kasih banyak. Saya kira seperti begitu. Mudah-mudahan pada akhir semester nanti kita bisa lolos semua dengan baik dan berikutnya kita akan ketemu lagi dalam kuliah kekuatan kapal. Jadi kita akan lanjutkan lagi membahas mekanika selanjutnya gitu ya. Makasih banyak.